Swastiastu, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah ekologi hewan. Pada hari ini, pada minggu yang lalu kita sudah berdiskusi tentang ruang lingkup dan pengertian ekologi hewan. Pada hari ini kita lanjutkan dengan tema yang lain, yaitu habitat dan relung ekologi. Apa itu habitat? Habitat merupakan totalitas corak lingkungan yang ditempati oleh populasi hewan. Dengan kata lain, tempat hidup hewan dengan segala faktor lingkungannya, corak lingkungannya, seperti suhu, kelembaban, curah hujan, sinar matahari, dan lain-lain, yang menjadi bagian dari kondisi lingkungan di mana hewan itu berada. Dengan kata lain, habitat itu tempat hidup hewan dengan semua faktor lingkungan yang mempengaruhi hewan itu. Secara temporal, kita dapat mengenal beberapa macam tipe habitat. Yang pertama adalah habitat yang konstan. Itu habitat yang terus-menerus kondisinya baik, atau terus-menerus kondisinya kurang baik. Kemudian yang kedua adalah habitat yang memusim, yaitu habitat yang kondisinya bergantian antara baik dan kurang baik secara teratur. Misalnya musim hujan bergantian dengan musim kemarau, bergantian lagi dengan musim hujan, bergantian lagi dengan musim kemarau. Ini kondisinya akan berbeda secara terus-menerus. Namun demikian, Indonesia sekarang mengalami juga kadang-kadang mengalami anomali cuaca, sehingga kadang-kadang yang kondisi musim hujan dan musim kemarau itu terjadi secara teratur, namun kadang-kadang anomali itu mengakibatkan musim itu menjadi tidak teratur lagi. Tapi masih dipercaya bahwa musim hujan di Indonesia itu masih terjadi mulai dari bulan September sampai Maret. Kemudian yang ketiga, kita mengenal adanya habitat yang tidak menentu. Habitat dengan variasi yang kondisi baik atau kurang baik tidak menentu datangnya secara temporal. Yang keempat adalah habitat dikenal sebagai habitat efemeral. Habitat yang kondisi baik dalam waktu yang sangat singkat dan kondisi kurang baik dalam periode yang lama sekali. Misalnya negara-negara dengan 4 musim, musim panas, kemudian musim gugur, kemudian musim dingin, musim semi, dan kembali ke musim panas. Kadang-kadang daerah dengan suhu yang sangat ekstrim, di daerah kutub misalnya, kondisi yang baik itu hanya terjadi dalam satu musim saja. Umumnya di musim dengan sinar yang lebih panjang, tapi kemudian kondisi yang kurang baik itu terjadi dalam periode yang lama. Kondisi yang demikian dikenal sebagai habitat yang efemeral. Kemudian secara spasial atau keruangan atau tempat, kita mengenal ada beberapa macam tipe habitat. Habitat yang bersinambung, artinya habitat dengan kondisi yang baik, luas sekali, dan melebihi kemampuan hewan untuk menjelajahi habitat itu. Jadi habitat yang luas sekali, di mana hewan hampir tidak bisa menjelajahi semua habitat itu. Yang kedua adalah habitat yang terputus-putus. Itu habitat dengan kondisi yang baik berselang-seling dengan kondisi yang kurang baik, sehingga penghuninya dapat dengan mudah menyebar dari satu area ke area yang lain. Kemudian yang ketiga adalah habitat yang terisolasi. Itu
habitat dengan kondisi yang baik, terbatas luasnya, dan terpisah jauh, sehingga hewan hampir tidak dapat menyebar ke daerah yang lainnya. Misalnya satu pulau yang terisolasi sama lain, di mana hewan itu tidak mungkin akan bisa melakukan kolonisasi ke tempat yang lain karena dia terpisah oleh barier geografi yang sulit untuk dilaluinya. Kan ada di tengah pulau, tengah lautan, hewan tidak mungkin akan bisa menyebar ke pulau yang lainnya. Dengan demikian ini dikatakan sebagai habitat yang terisolasi secara geografi. Habitat ini umumnya bersifat heterogen. Bagian yang paling cocok yang ditempati oleh penghuninya, oleh hewan dalam konteks ini adalah yang dikenal dengan mikrohabitat. Habitat yang paling disukai, yang paling cocok dengan penghuninya, itu namanya mikrohabitat. Hewan ini cenderung melakukan pemisahan, menempati daerah yang paling cocok, atau menempati hanya mikrohabitat saja. Kondisi ini erat kaitannya dengan status fungsional atau relung ekologi hewan atau niche hewan itu. Misalnya dalam satu rumpun padi ada banyak jenis hewan yang menempati itu, tetapi mereka memisahkan mikrohabitatnya, memisahkan diri, menempati daerah yang paling disukainya. Daerah yang paling ditempatinya itu namanya mikrohabitat, dan ini erat kaitannya dengan kebiasaan atau status fungsional atau niche-nya. Misalnya orang-orang akan menempati daerah akar, walang sangit akan menempati bagian buahnya, kemudian ulat kelabu Spodoptera mauritiana akan menempati bagian daunnya, kemudian penggerek batang akan menempati pada bagian batang. Artinya spesies-spesies ini akan memisahkan diri, menempati bagian-bagian yang paling cocok untuk hewan ini. Walaupun dia ada dalam satu rumpun padi, tapi mikrohabitatnya, habitat yang paling cocoknya berbeda-beda. Dan ini erat kaitannya dengan relung ekologi hewan itu. Pemisahan hewan ini erat kaitannya dengan relung ekologi. Apa itu relung? Apa itu niche? Relung itu merupakan sebuah terminologi yang lebih inklusif, yang tidak hanya meliputi ruang atau tempat yang ditempati oleh hewan, tapi juga peranannya dalam komunitas. Misalnya kedudukan pada jenjang tropik, posisinya pada gradien lingkungan, misalnya bagaimana mereka bisa mentoleransi temperatur, kelembaban, pH, dan kondisi yang lainnya. Ini lagi, relung itu tidak hanya menunjukkan tempat atau habitat di mana hewan itu tinggal atau berada, tapi juga menunjukkan status, menunjukkan peranannya di dalam habitat itu. Apakah dia menempati posisi konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, dan seterusnya. Dan bagaimana dia bisa bertoleransi dengan kondisi temperatur, kelembaban, pH, dan kondisi yang lain, seperti cahaya. Misalnya ada dua jenis serangga, yaitu Nothonecta dan Coryza. Dia menempati satu habitat yang sama, yaitu air tawar. Habitatnya sama, tetapi memiliki relung yang berbeda, memiliki kebiasaan yang berbeda, status fungsional berbeda. Yang satu berstatus sebagai predator, yang satu lagi berstatus sebagai scavenger. Predator memakan hewan lainnya yang masih hidup, sedangkan yang ini memakan hewan yang sudah mati.
Sehingga dikatakan walaupun dia ada dalam satu habitat yang sama, yaitu habitat air tawar, tapi relungnya berbeda. Kedudukan dalam tingkat tropik berbeda, kedudukan dalam status fungsional berbeda. Satu berkedudukan sebagai predator, satu berkedudukan sebagai scavenger. Sehingga mereka memisahkan relungnya. Kalau saja relungnya persis sama, akan terjadi kompetisi yang sangat kuat. Tapi mereka memisahkan relungnya, sehingga akan mengurangi terjadinya kompetisi. Contoh yang lain adalah jenis burung Phalacrocorax Aristoteles dan Phalacrocorax carbo. Dua jenis ini menempati habitat pantai. Walaupun menempati habitat pantai yang sama, tetapi dua spesies ini memisahkan relungnya karena kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya, khususnya pakan. Dalam hal ini, yang Aristoteles lebih banyak memanfaatkan atau memakan ikan jenis Clopidae sampai 49%. Sementara jenis yang Carbo hanya memanfaatkan ikan yang sama hanya sebesar 1%. Tapi lebih banyak memanfaatkan udang dan lobster sampai 33%. Sementara yang ini hanya 2%. Artinya walaupun dia ada dalam habitat yang sama, yaitu habitat pantai, tapi status fungsionalnya, bagaimana burung ini memanfaatkan sumber daya, yaitu pakannya, dia berbeda. Karena itu tidak akan pernah berkompetisi untuk memperebutkan sumber daya yang sama. Ini contohnya juga, walaupun spesies ini ada dalam habitat yang sama, tetapi peranannya berbeda. Antara herbivore, karnivore, peranannya berbeda, sehingga tidak akan bersaing. Jadi habitat ini dia akan menempati tempat yang sama, habitat yang sama, tetapi kedudukan dalam tingkat tropik akan berbeda. Apakah dia sebagai herbivore, sebagai karnivore. Kemudian niche juga disebutkan sebagai keseluruhan persyaratan hidup dan interaksi organisme. Semua persyaratan yang dibutuhkan oleh hewan untuk bertahan hidup dan berinteraksi satu sama lain. Itu adalah juga dikenal sebagai niche. Niche juga dikenal sebagai status fungsional hewan dalam habitat yang ditempatinya berdasarkan adaptasi fisiologis, struktural, dan perilaku. Misalnya adalah burung-burung Galapagos yang ada di Galapagos. Burung-burung ini dipercaya dari satu nenek moyang yang sama di Amerika Latin, tapi kemudian karena suatu sebab menyebar sampai di Kepulauan Galapagos. Di Kepulauan Galapagos, burung-burung ini beradaptasi dengan sumber daya yang ada di sana. Ada yang memakan serangga, ada yang memakan biji, ada yang sebagai predator. Karena beradaptasi dengan kondisi habitat di situ, lama-lama burung ini akan menunjukkan struktur dan perilaku yang berbeda-beda, sehingga walaupun akan menempati habitat yang sama, tetapi status fungsional berbeda, sehingga boleh dikatakan walaupun burung ini berada di habitat yang sama, tetapi relungnya berbeda, karena ada yang memakan serangga, memakan biji, ada yang sebagai predator, dan lain-lain. Jadi dengan kata lain, niche
merupakan status fungsional hewan dalam satu habitat yang ditempatinya. Bisa karena beradaptasi secara fisiologis, beradaptasi secara struktur, dan juga beradaptasi secara perilaku. Hutchinson menyebut bahwa ruang niche itu adalah ruang berdimensi N. Jadi, ruang yang berdimensi N di mana populasi saling bertahan hidup atau bertambah ukurannya. Ruang berdimensi N itu dalam konteks ini adalah berdimensi atau dibatasi oleh sejumlah faktor lingkungan, dibatasi oleh suhu, kelembaban, cahaya, salinitas, dan lain-lain. Daerah di mana hewan itu bisa bertahan hidup atau bertambah ukurannya dibatasi oleh sejumlah faktor lingkungan, itu disebut sebagai niche yang oleh Hutchinson disebut sebagai niche hiperulum. Contohnya gini, dalam ekosistem air tawar, ikan itu tidak hanya dipengaruhi oleh kecepatan arus, tidak hanya dipengaruhi oleh satu dimensi, yaitu dimensi arus, tapi juga dipengaruhi oleh dimensi yang lain, misalkan suhu air, sehingga akan ada dua dimensi, dimensi arus dan dimensi suhu. Tidak hanya dua dimensi, tapi juga bisa dipengaruhi lebih dari dua dimensi. Bisa dipengaruhi oleh pH air, sehingga akan menjadi 3 dimensi. Kemudian dipengaruhi lagi oleh salinitas, sehingga akan menjadi 4 dimensi. Ruang yang hanya ditempati oleh hewan yang dibatasi oleh faktor lingkungan itu dikenal sebagai niche hiperulum oleh Hutchinson. Hanya di ruang inilah hewan itu bisa bertahan hidup. Di luar ruang ini dia tidak bisa bertahan hidup. Di daerah di mana hewan itu dibatasi oleh sejumlah N faktor lingkungan, hanya daerah inilah yang bisa bertahan hidup. Tapi di daerah yang di luar dari kotak yang ini dia tidak bisa bertahan hidup. Itu namanya niche hiperulum. Hutchinson juga membedakan dua tipe niche. Pertama adalah niche pokok atau niche fundamental, berupa sekelompok kondisi-kondisi fisik yang memungkinkan populasi masih bertahan hidup. Jadi sejumlah kondisi-kondisi fisik daerah dengan sejumlah kondisi fisik yang memungkinkan populasi masih bertahan hidup. Kemudian yang kedua, niche sesungguhnya berupa daerah dengan kondisi-kondisi fisik yang ditempati oleh organisme-organisme tertentu di antara organisme lainnya. Contohnya gambarannya seperti ini. Hewan bisa saja dia bertahan hidup di daerah niche pokok, niche fundamental yang biru ini. Bisa dia hidup di seluruh daerah ini. Tetapi daerah yang benar-benar ditempati oleh hewan hanyalah niche yang sesungguhnya, niche yang lebih sempit. Niche yang sesungguhnya daerah di mana kondisi ini yang benar-benar diperlukan oleh hewan, walaupun dia bisa bertahan hidup di daerah yang biru ini. Sekali lagi, niche pokok, daerah dengan semua kondisi fisik lingkungan yang memungkinkan populasi masih bertahan hidup. Dia masih bisa bertahan hidup, di sini masih bisa bertahan hidup. Di daerah-daerah dengan semua kondisi lingkungan, baik suhu, temperatur, kelembaban, cahaya matahari, salinitas, masih bisa bertahan hidup. Tetapi yang benar-benar ditempati hanyalah
yang sesungguhnya, yang lebih sempit. Yang sesungguhnya itu berupa kondisi lingkungan yang ditempati oleh organisme tertentu di antara organisme lainnya. Jadi di sekelilingnya akan ada lagi organisme di sini, nisi sesungguhnya, di sini ada lagi nisi sesungguhnya, dan nisi sesungguhnya. Jadi relung atau nis tidak hanya berupa habitat, tetapi juga kebiasaan. Bagaimana mengubah energi, memanfaatkan sumber daya, serta bagaimana jenis lain menjadi kendala baginya. Jadi sekali lagi, yang relung itu tidak hanya berupa habitat, tapi juga kebiasaan. Kebiasaan apakah dia makan biji, makan serangga, makan buah, makan sebagai predator, serta bagaimana jenis lain menjadi kendala baginya. Jadi kalau kita berbicara tentang habitat, maka kita berarti sudah bicara tentang tempat di mana hewan itu berada. Tetapi untuk mencari hewan itu kita tidak hanya harus tahu habitat, tetapi juga harus tahu relungnya. Misalkan mencari belut, kita harus tahu habitatnya adalah sebagian besar ada di sawah. Namun demikian, kita tidak cukup hanya harus tahu habitat, tetapi juga harus tahu relungnya. Dalam konteks ini, belut merupakan hewan yang bersifat nokturnal, artinya melakukan aktivitas di malam hari. Hingga kalau kita mencari belut, maka kita harus mencari ke sawah dan mencari di malam hari karena sifatnya nokturnal. Nokturnal itu kedudukan atau status fungsional hewan itu adalah relungnya. Sementara habitatnya adalah sawah. Umumnya tidak ada dua spesies yang mempunyai relung yang persis sama. Satu spesies, satu relung. Hal ini dikenal dengan asas eksklusi persaingan atau asas Gauss. Jadi tidak ada spesies yang menempati relung yang persis sama, tapi masih memungkinkan untuk tumpang tindih sebagian. Misalnya, contoh ini kembali dalam satu rumpun padi, ada banyak spesies yang menempati rumpun padi itu, dan spesies itu memisahkan diri, masing-masing menempati mikrohabitat dan memiliki relung yang berbeda-beda. Ada yang makan di bagian ekornya akar padi, ada yang memakan buah, ada yang makan di daun, ada yang menggerek batang, ada yang makan cairan batangnya. Antara penggerek batang dengan orang coklat ini tumpang tindih sebagian. Dia menempati bagian habitat misalnya. Tetapi yang penggerek dia akan memakan batangnya langsung. Tapi kalau orang memakan cairan, walaupun tumpang tindih sebagian, namun demikian tidak persis sama. Karena makan ini kan batang, ini cairannya. Artinya tidak persis sama. Kenapa begitu? Karena tujuannya sebenarnya adalah untuk menghindari kompetisi. Dengan kata lain, spesies itu melakukan pemisahan relung. Pemisahan relung ini akan dapat juga menimbulkan yang namanya spesiasi. Itu proses pembentukan spesies baru. Misalnya spesies A dari satu nenek moyang, kemudian karena menempati tempat yang berbeda dengan kebiasaan yang berbeda-beda, dengan kata lain relungnya berbeda-beda, lama-lama akan menjadi spesies yang benar-benar berbeda.
Jika dua populasi terisolasi secara geografi, maka dapat menjadi berbeda begitu khusus sesuai dengan lingkungan. Jadi kalau dia menempati daerah yang benar-benar beda, terisolasi secara geografi, dapat menjadi sangat berbeda satu sama lain. Ini terjadi karena perkawinan cenderung akan terjadi antar kelompoknya, sehingga lama-lama akan terjadi pemisahan genetik antara populasi yang terisolasi satu sama lain itu. Apabila pada suatu saat kedua populasi tersebut dikumpulkan menjadi satu, maka keduanya tidak akan mampu saling mengadakan perkawinan karena telah terpisah secara genetik. Artinya, walaupun dia berasal dari satu spesies yang sama pada awalnya, tapi kemudian ketika terisolasi satu sama lain, lama-lama akan menjadi spesies yang berbeda. Karena satu kelompok akan cenderung mengadakan perkawinan dengan kelompok tersebut, dan kelompok yang lain akan melakukan perkawinan dengan kelompok yang lain. Lama-lama ada satu kelompok dengan kelompok yang lain akan memiliki frekuensi gen yang berbeda jauh dengan kelompok yang lain, sehingga lama-lama akan menjadi berbeda karena perbedaan genetik yang dimiliki oleh kedua populasi itu. Contohnya misalnya adalah perjalanan Darwin ke Kepulauan Galapagos. Darwin ini menemukan 4 spesies burung pink yang berbeda dalam ukuran dan bentuk. Pada awalnya diduga burung ini berasal dari satu nenek moyang yang sama yang hidup di Amerika Selatan. Dan karena suatu tempat, karena suatu peristiwa, burung itu mengalami migrasi ke Kepulauan Galapagos dan menemukan lingkungan baru yang berbeda dengan lingkungan hidup nenek moyang. Ini perjalanannya dengan kapal HMS Beagle sampailah di Kepulauan Galapagos. Di Galapagos menemukan ada burung pink. Darwin menduga bahwa burung pink ini berasal dari Amerika Latin. Dan karena suatu tempat, karena suatu peristiwa, sampailah di Kepulauan Galapagos. Ini pulauannya. Ini pulau-pulau di Galapagos yang terisolasi satu sama lain. Ini jenis burungnya yang salah satunya. Darwin menduga ada 14 spesies burung pink yang menempati Kepulauan Galapagos yang dipercaya berasal dari satu nenek moyang yang sama, itu namanya Polatinia jacariana yang melimpah di Amerika Latin dan Kepulauan Pasifik Selatan. Amerika Pasifik. Ada 14 dari satu nenek moyang sama, kemudian karena menempati habitat yang berbeda-beda, sehingga akan memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ada yang memakan serangga, ada yang memakan biji, ada yang memakan buah, ada yang memakan hewan yang lain, ada yang memakan sebagai predator. Karena kebiasaan yang berbeda-beda itu, maka lama-lama akan memiliki struktur paruh atau struktur tubuh yang berbeda-beda. Lama-lama akan menjadi spesies yang benar-benar berbeda satu sama lain. Spesies yang terdapat di daerah-daerah geografi berlainan, misalkan di daerah ini dengan daerah ini, dipisahkan oleh barier geografi, dipisahkan oleh barier lautan. Spesies yang itu dikenal sebagai spesies allopatry. Jadi kalau spesies ada di sini dengan spesies di sini, namanya spesies allopatry. Spesies yang terdapat pada daerah geografi yang sama tapi memiliki relung yang berbeda, spesies yang sama akan terdapat di sini saja, tetapi relungnya berbeda,
ada yang memakan biji, ada yang memakan serangga, ada yang memakan buah. Itu spesies dengan daerah geografi yang sama dan relung berbeda dikenal dengan spesies simpatri. Pada spesies simpatri, perbedaan ini sangat kuat karena dia berada di tempat yang sama. Untuk membedakan diri, maka akan ditandai dengan ciri yang kuat. Sementara spesies Alopatri, perbedaannya tidak terlalu kuat karena dia sudah berada di tempat yang berbeda jauh, sehingga tidak perlu membedakan ciri satu sama lainnya. Ini tujuannya adalah sebenarnya untuk mengurangi terjadinya kegagalan reproduksi. Nah, kalau spesies simpatri atau spesies simpatri yang selalu berkumpul, kalau terjadi perkawinan, maka akan terjadi kegagalan reproduksi karena ada perbedaan genetik di antara spesies itu. Sehingga kalau terjadi kegagalan reproduksi, maka akan cenderung terjadinya kepunahan populasi spesies itu. Tapi pada spesies Alopatri, karena sudah terpisah secara geografi oleh perbedaan tempat, maka kemungkinan terjadinya perkawinan antar spesies dari tempat yang berbeda akan semakin kecil. Pemisahan ciri demikian dikenal sebagai karakter displacement. Tujuan ini adalah sebenarnya mempertinggi pemisahan relung sehingga tidak terjadi persaingan. Jadi, kenapa dia terjadi pemisahan ciri, pemisahan sifat atau pemisahan karakter? Tujuannya adalah untuk memisahkan relung. Jadi dengan sifat yang dengan ciri yang berbeda, maka memungkinkan untuk berpisah relungnya, kebiasaannya berbeda. Yang kedua, mempertinggi pemisahan genetik dengan mempertahankan atau memelihara perbedaan jenis. Dengan konteks ini adalah menghalangi terjadinya hibridisasi, menghalangi terjadinya perkawinan. Jadi karena kalau terjadi perkawinan antara spesies yang berbeda, kalau cirinya tidak dipisahkan, maka mungkin akan terjadi perkawinan. Kalau terjadi perkawinan, maka kemungkinan akan terjadi kegagalan karena perbedaan karakter genetik sehingga tidak memungkinkan terjadinya pembuahan, menyebabkan kegagalan dalam perkawinan. Itu saya kira untuk materi relung ekologi kita sudah diskusikan, sudah jelaskan tentang apa itu habitat, apa itu relung, bagaimana efek dari terjadinya pemisahan relung, kita sudah bicarakan. Silakan dieksplor lebih lanjut. Biar kalau terjadi permasalahan, pertanyaan yang kurang jelas, silakan disampaikan melalui media yang ada. Kira cukup sampai di situ. Saya akhiri dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.